Nggak usah takut, karena saya diawali modal usaha ini cuman Rp120.000. Rp120.000. Iya, Rp120.000. Kalau Mas tahu yang cetakan Ampia ya, yang orang pedagang kaki lima sering jualan pisang molen ya, nah kita pakai yang itu. Jadi Mimias ini sebetulnya singkatan nama anak saya. M-nya itu Muhammad, I-nya itu Ibrahim, A-nya itu Adam, kemudian S-nya saya sendiri Surya. Jadi kalau kita mau serang segmen menengah atas, artinya yang kita perkuat adalah brandnya. Iya, seperti logo itu Mas, logo yang kita dapat itu logonya juga dibuatnya bukan di Indonesia, itu dosen saya yang buat, di Belanda itu dibuatnya. Itu di Belanda? Dosen saya. Kemudian harapan saya ya, kedepannya Mimias ini jadi sebuah industri ya, industri yang berkembang ya, yang bisa mensejahterakan sebagian masyarakat, sebagian ya, sebagian saudara-saudara kita Muslim, ya, di situ berharap supaya mereka bisa apa ya, untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Dan saya pastikan, insya Allah, saya berani bersaksi di hadapan Allah bahwa apa yang mereka dapatkan dari sini, insya Allah halal, tanpa riba, tanpa goror, tanpa ada kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu ya, nama saya Adi Surya Dirgantara. Saya usaha di bidang kuliner. Kita usaha dari tahun 2018 hingga alhamdulillah saat ini. Itu terletak di Jalan Jaya 6 di Kota Palembang, di Jalan Jaya 6 Kelurahan 16 Ulu, di seberang Ulu 2, di Kota Palembang, tepatnya di dekat Universitas Muhammadiyah kita. Nah, untuk bidang usaha tadi, kita bergerak di bidang apa nih Kak sekarang? Kita bidang bahan baku ya, olahan tepung. Jadi olahan tepung, kita tidak mau jual yang sudah masak. Bukan yang bahan yang langsung jadi ya Kak ya? Untuk orang jual lagi? Benar. Jadi kita menjual bahan baku untuk mereka yang para pebisnis, para pedagang, atau yang ingin mengkonsumsi sendiri, kemudian mereka untuk bisa untuk diolah kembali. Nah, mereka yang dulu di tahun berapa ya, sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu kan seperti dimsum, itu kan termasuk makanan yang high class ya, mereka yang berkelas ya. Nah, kenapa? Tapi mereka kesulitan untuk mendapatkan bagaimana bahan bakunya gitu ya. Nah, jadi tercetuslah Kakak ngelirik usaha ini ya Kak ya? Gimana Kak? Cerita awal mula pertama kali ngelirik usaha yang namanya usaha bahan makanan tadi, bahan makanan dimsum ya Pak ya? Jadi sebetulnya panjang ya kalau ceritanya. Saya justru tidak ada basic di sini. Jadi maksudnya nggak ada basic saya dari usaha kuliner yang tepung seperti ini, itu tidak ada sama sekali, karena basic saya itu jurnalis. Siap. Kemudian saya sendiri kemudian kerjanya di otomotif juga. Kemudian ya, Kak, ya? Cuman memang ada hubungannya di pemasarannya. Artinya kami ini memiliki kemauan untuk memasarkan, katakanlah seperti itu ya. Karena ada saya basic tadi, ada basic. Kalau untuk membuatnya sendiri seperti mie gitu ya, kulit pangsit, itu sama sekali nggak ada basic gitu ya. Tapi apalah yang nggak bisa gitu ya. Kalau nggak dipelajari gitu. Kita terjun ya. Justru anehnya saya bisanya itu dari YouTube. Belajar dari YouTube? Iya, dari YouTube. Cuman kita melihat peluangnya apakah ada, tapi sebenarnya kita coba saja. Gitu ya. Karena saya berprinsip seperti ini, kalau tidak dicoba kan kita tidak tahu hasilnya. Untuk mengukur prosesnya baik atau tidak, itu justru dari hasilnya. Kak, kalau boleh tahu Kak, sebelum awal mulai usaha ini, ya usaha bahan baku makanan ini, itu sempat ada ngelirik usaha lain nggak Kak? Iya. Apa itu Kak? Dulu usaha kita buka toko ambal. Sempat kemudian bangkrut kan ya, jatuh, kemudian jual beli mobil gitu ya, sempat juga bangkrut juga gitu ya. Kemudian kita juga terakhir ada jual donat ya, kita jual donat, kemudian gagal juga gitu ya. Tapi pada saat itu kemudian berpikir, saya ini kan tidak punya kemampuan ya Mas ya,
tidak punya kemampuan. Terus saya berpikir kemampuan apa, usaha apa yang sederhana, yang bisa saya ciptakan sebuah produk, kemudian saya bisa menjualnya dengan harga yang lumayan, katakanlah seperti itu untuk margin, kemudian. Nah, dalam mengawali usahanya juga tidak serta-merta terus langsung berhasil gitu ya. Justru, namun karena berpikir begini, kita berhijrah dari dunia-dunia kita, katakanlah dunia jahiliyah, kemudian kembali ke jalan Allah ini, maka kita harus 2 kali lipat mas usahanya. Saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kalau dulu kita mati-matian belain yang nggak benar, nah sekarang kita harus mati-matian belain yang benar. Seperti itu. Dan juga di belakangnya juga atas dasar keluarga juga ya kak ya? Iya, sebetulnya seperti itu. Nah memang kalau dulu dari hijrah juga tentangan bahkan dari keluarga sendiri sebetulnya. Nah, kemudian saya berpikir gini, saya punya satu asumsi bahwa tidak semua yang ada di dunia ini itu harus terwujud sesuai dengan keinginan kita. Kita harus sadar itu dulu. Artinya dunia ini tidak, karena apa? Dunia ini tidak diciptakan untuk kita sendiri. Di dunia ini diciptakan untuk diciptakan untuk orang banyak, dan memang kita harus berjuang di situ. Gitu ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, prinsipnya adalah bahwa dengan berpikir seperti itu akhirnya kita nggak lemah ya. Akhirnya kita tidak kecewa ketika kita gagal, kita berjuang lagi, berjuang lagi. Karena apa? Tugas kita hanya menjalankan syariat saja. Tugas kita hanya menjalani takdir kita dengan cara yang halal. Sebenarnya itu poinnya. Kita balik lagi nih masalah usaha tadi nih. Nah, kalau udah jalan ini, kalau boleh tahu udah jalan berapa lama kak? Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun dari 2018 saya berusaha. Kalau dulu usahanya, kalau sedikit saya cerita sekilas untuk memotivasi teman-teman ya, nanti kalau ada teman-teman yang ingin buka usaha, artinya nggak usah takut, karena saya diawali modal usaha ini cuman Rp120.000. Rp120.000? Iya. Oke. Rp120.000. Kalau Mas tahu yang cetakan Ampia ya, yang orang pedagang kaki 5 sering jualan pisang molen ya, nah kita pakai yang itu. Dulu kita pakai dari itu. Awal dari situ dulu. Sampai sekarang apa yang udah dipunya kak? Alhamdulillah sekarang juga karyawan sudah 12 orang. 12 orang sih ya. 12 orang. Kemudian kita mau buka cabang juga di Bengkulu ya. Di luar kota. Di luar kota. Sekarang cabang sendiri ada berapa udah kak? Baru satu. Nah, kita tidak. Ada pengembangan lagi nanti di. Justru itu. Nah, jadi apa namanya ya? Dari 120.000 itu saya tidak berpikir untuk cari pinjaman. Jadi saya berpikir seperti ini, berapa modal yang ada itu yang kita kerjakan. Artinya misalnya seperti ini mas, kita punya uang cuma 50.000 di kantong kita, itu mau usaha. Kita nggak usah berpikir 50 juta. Kenapa? Karena kita harus berpikir juga cari hikmah di situ. Kenapa Allah kasih kita 50.000? Kenapa? Artinya kalau kita mengelola uang 50.000 saja kita tidak bisa, bagaimana Allah akan beri kita 50 juta? Gitu ya. Jadi cukup kita kerjakan dulu, nanti terlepas berhasil atau tidaknya biarkan Allah yang apa ya? Biarkan takdir dari Allah lah. Biarkan takdir Allah. Oke, Kak, kembali lagi ke jualan. Konsep awal Kakak jualan bisa sampai setitik ini boleh diceritakan nggak? Iya. Jadi jualan saya itu dulu di awal-awal 2018 ya kalau. 2018 kritisnya 2018. 2018 kan di Facebook ya, marketplace di Facebook itu kan ada ya, Facebook marketplace. Pakai itu ya? Iya, pakai itu. Kita tidak berbayar sama sekali. Kita gratis. Semua dari awal gratis. Marketplace ya? Yang belum, kita tidak pakai belum itu. Ya? Belum. Mungkin kedepannya kita mulai difikirkan ya, gitu ya. Karena keterbatasan wawasan saya juga ya, katakanlah. Nah, jadi saya jual dengan akun gratis, kemudian di grup-grup Facebook ya, itu secara manual, gitu ya. Nah, saya jual itu, saya pakai prinsip di marketing. Jadi, seberapa banyak anak panah yang kita tebar, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan mangsa, seperti itu. Nah, terus lagi Kak, untuk perbandingan jualan, dulu kan sempat buka yang namanya Ambar. Apalagi tadi? Ya, usaha roti bakar ya. Macam-macam mas. Sepatu jualan sepatu juga. Jualan sepatu juga. Nah, sempat sampai ke
ngelirik yang namanya usaha ini kenapa, Kak? Nah, jadi begini Mas, ide itu tidak bisa kita cari ya. Maksudnya kita berusaha mencari ide, kalau yang belum dapat itu nggak akan ketemu. Jadi begitu kita mendapatkan sebuah ide, langsung kita kerjakan. Kenapa? Karena ide itu adalah anugerah dari Allah. Ketika tidak kita kerjakan, kita tidak akan dapat ide baru lagi, gitu ya. Jadi kalau udah dapat ide, kita kerjakan, gagal, kita dapat ide yang baru, kita kerjakan lagi, gagal lagi, kemudian akan dapat ide yang baru lagi. Sebetulnya itu nggak sengaja juga usaha mie ini, gitu ya. Nah, untuk sistem jualannya sendiri, Kak, dari Kakak awal ngerintis sampai sekarang itu, kalau boleh berbagi sistemnya itu kayak mana, Kak, bisa sampai sekarang ini? Ya. Saya dari harga, nanti dari peralatan-peralatan, nanti boleh bisa diungkapkan di video ini, Kak? Kalau dari harga, justru kami tidak menjual dengan harga. Saya tidak berdagang dengan harga. Ya, artinya apa? Kita tidak lata ya berdagang ya. Kita nggak boleh misalnya orang itu tidak membeli karena harga murah. Iya. Bukan masalah harganya murah, orang kemudian berbondong-bondong membeli. Artinya kita sesuaikan juga segmentasi mana yang kita serang. Misalnya menengah atas atau menengah bawah, gitu ya. Nah, khususnya kalau produk kami yang kami serang memang adalah menengah atas. Kenapa? Artinya kita memberikan jaminan. Barang produk kami itu bergaransi 100% loh, Mas. 100%. Artinya kalau terjadi kerusakan, ternyata barang itu memang tidak baik ya, bisa dikomplain ke kami, langsung kami ganti 100%. Kami ganti semuanya. Kenapa? Karena kita mungkin ada kelalaian ya dalam memproduksi. Kenapa? Karena kita juga kan dilarang menjual barang yang cacat ya. Nah, artinya kita pastikan tidak ada horor di situ. Nah, jadi tidak serta merta dalam berbisnis itu kemudian menjual yang murah, kemudian pasti membeli. Buktinya produk kita alhamdulillah sekarang dengan harga kalau dicek itu justru kami paling mahal se-Indonesia ini. Di media sosial? Iya, kita paling mahal Nah, tapi reseller kita itu tidak kurang dari 100 orang sudah. 100 sampai ratusan orang. Sudah ratusan. Kemudian pelanggan kita tidak kurang dari 5.000 sampai 10.000 pelanggan. Gitu ya. Oke, untuk sekarang kita lebih bahas masalah brand Kakak nih. Namanya Mimias. Kenapa Mimias, Kak? Jadi Mimias ini sebetulnya singkatan nama anak saya. M-nya itu Muhammad, I-nya itu Ibrahim, A-nya itu Adam, kemudian S-nya saya sendiri Surya. Jadi kita singkatan, berawal dari singkatan, akhirnya jadilah nama produk. Iya, benar. Berarti dulu itu mie ya, Kak ya? Iya, mie. Awal mula mie. Sekarang itu pasarnya juga sekarang tetap mie, tapi lebih banyak ternyata orang doyan di pangsit sama dimsumnya ya. Jadi sekarang produksi namanya dimsum. Sebenarnya kalau dimsum itu ya sama Mas, seperti kulit pangsit, memang sama. Satu bahan. Satu bahan, dan memang satu sebetulnya, cuman bedanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya kebutuhan dimsum itu seperti apa, pangsit seperti apa. Untuk peralatan sendiri itu terpisah atau dia satu peralatan bisa bikin dua produk tadi, Mas? Itu cukup satu alat. Jadi mesinnya cukup satu mesin ya. Kemudian bisa untuk membuat berbagai macam produk gitu ya. Cuman mungkin di kadar airnya yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Untuk peralatan sendiri, ini kita bahas peralatan. Dulu awal-awal peralatannya tadi Mas bilang tadi dari cetakan yang kecil ini. Nah, sekarang udah ke alat apa nih, Mas? Kita sekarang alhamdulillah mesinnya sudah 7 ya. Ini mau nambah lagi 2, jadi kurang lebih 9 mesin. Kalau dan mesinnya tergolong bukan yang biasa ya, artinya mesinnya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan 120.000. Nah, sekarang itu mesinnya kurang lebih satu unit itu sekitar 30 jutaan harganya, sampai 40 juta gitu ya harganya. Nah, untuk kemitraan sendiri atau untuk pemasaran sendiri, Kakak dari awal sampai sekarang ini gimana cara pemasarannya, gimana cara Kakak cari kemitraan, gimana Kakak mempertahankan produk ini bisa jadi, tadi Kakak sendiri produknya itu produk yang menengah kelas atas ya. Nah, gimana tuh Kak kalau boleh cerita Kak? Jadi kalau kita mau serang segmen menengah atas, artinya yang kita perkuat adalah brandnya. Iya,
Seperti logo itu Mas, logo yang kita dapat itu logonya juga dibuatnya bukan di Indonesia, itu dosen saya yang buat, di Belanda itu dibuatnya. Itu di Belanda? Dosen saya. Kemudian logo itu tidak serta-merta juga ngebuatnya terus digambar gitu ya. Artinya dipilih juga dari pewarnaan, warna yang menarik, kemudian yang memiliki karakter. Nah, dari logo inilah karena logo inilah representasi dari pribadi kita kan ya. Artinya kita memperkuat brandnya dulu ya. Brandnya kita perkuat dengan kualitasnya, pelayanan gitu ya. Cara penjualannya banyak ya. Kita pakai reseller ya. Artinya seperti ini. Kemitraannya saya buat contoh yang kemitraan. Kami sekarang buat program dan sebetulnya sudah jalan ya, sudah 3 tahun yang lalu. Seperti ibu-ibu yang di rumah, ya, teman-teman di rumah yang bingung mau usaha nggak punya modal nih, itu bisa dapat keuntungan, income dari usaha Mimias ini. Teman-teman, kita dengar dari ulasan langsung sama Mas Adi, gimana Mas? Jadi mereka cukup menjualkan produk kita, kemudian mereka bisa pengirimannya langsung dimanapun Anda berada, Anda bisa jual produk kita, gitu ya. Nah, nanti kita transfer keuntungannya, dan sekarang sudah kurang lebih berapa orang itu kemitraan, dan mereka punya penghasilan tidak kurang dari 3 juta sampai 5 juta. Bahkan ada yang sampai 25 juta loh Mas, satu bulan. Mereka freelance ya berarti ya Mas? Freelance ya. Jadi sistem pemasarannya seperti itu. Itu satu ya, ada yang seperti itu. Kemudian itu yang melalui online ya. Kemudian ada juga yang penjualannya melalui supplier distributor yang mereka menjual langsung ke pasar tradisional. Kemudian ada ke swalayan-swalayan gitu ya. Nah, jadi memang seluruh, kalau di dunia pemasaran kan memang tidak terbatas ya. Tidak terbatas artinya bisa seluruhnya kita upayakan bagaimana caranya untuk pemasarannya lebih maksimal kan, seperti itu. Nah, kita bahas masalah produknya sendiri Mas. Produknya itu sendiri kan mie sama dimsum. Nah, itu awal-awal mulanya cari bahan-bahannya itu atau cari resepnya itu dari mana Masnya dapat? Dari YouTube Mas. Dari YouTube, semuanya dari YouTube. Dari YouTube ya. Coba lah mungkin ya. Nah, gini nih, ada yang menarik nih. Dulu waktu pertama kali usaha, saya kan nggak punya basic nih. Jadi karena nggak punya basic, saya itu buat mie dulu, ya. Buat mie itu saya jual mahal loh, dengan bahan yang kurang bagus, dengan kualitas dan keterbatasan saya. Akhirnya saya jual. Begitu jual, sampai ke rumah itu Mas, sampai ke rumah lagi, itu udah dikomplain orang, belum sampai rumah nih. Belum sampai rumah? Iya. Ini kenapa mie-nya udah jadi gumpalan lagi, jadi adonan lagi ya gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena kurangnya ilmu, tapi kita bersyukur bahwa kalau saya melakukan uji coba, saya tidak memberikan gratis pada orang, itu poinnya. Saya bayar orang itu, begitu orang itu komplain, mereka lebih jujur. Iya, benar. Kalau gratis pasti ngomong lebih baik. Nah, gitu ya. Karena dibayar tadi. Karena kita kasih gratis ya. Tapi kalau mereka berbayar, mereka lebih pedas nih. Jadi pembelajaran juga. Jadi orangnya sendiri yang langsung menilai. Dari pelanggan sendiri langsung menilai. Langsung. Artinya kita perbaiki, kemudian kita kembalikan uangnya. Seperti itu, kita jual dulu. Nah, untuk harapan ke depan nanti Mimias gimana nih Mas? Harapan saya ya, ke depannya Mimias ini jadi sebuah industri ya, industri yang berkembang ya, yang bisa mensejahterakan sebagian masyarakat, sebagian saudara-saudara kita Muslim, ya, di situ berharap supaya mereka bisa untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Dan saya pastikan, insya Allah, saya berani bersaksi di hadapan Allah bahwa apa yang mereka dapatkan dari sini, insya Allah halal, tanpa riba, tanpa goror, tanpa ada kezaliman. Dan teman-teman yang nonton atau orang-orang yang di luar sana bisa langsung jadi mitra Mas ya? Bisa, silakan langsung hubungin ke admin gitu ya. Nanti kita banyak produk, kita juga nanti mau jual tepung moka. Kita juga. Itu harapan ke depannya nih ya? Bukan harapan, itu memang sudah kerjasama kita sama pabrikan yang ada di Pulau Jawa. Siap. Kemudian kita juga mau buat mie kering ya, mie kering juga kita buat. Ini udah jalan ya? Sudah, tinggal nunggu aja unitnya sampai ke Palembang. Nah, hal terberat menjalani usaha ini apa Mas? Sebenarnya yang berat itu tidak ada ya Mas, yang berat ya.
Yang berat itu kalau kita neko-neko ya, gitu ya. Kalau kita sembarangan, sebenarnya nggak berat jalan usaha. Tapi yang berat itu kalau misalnya, kalau saya sejauh ini tidak, alhamdulillah tidak berat. Karena kita mengikuti syariat ya. Contoh seperti gini, yang berat itu justru, yang berat itu justru mengatur karyawan. Iya. Misalnya gini nih, di sini diwajibkan seluruh karyawan tuh untuk sholat ya, tepat waktu ya, misalnya. Ternyata mereka nggak mau sholat, nah ya, misalnya. Itulah kita yang harus berani nih, mau kita berhentiin atau enggak. Kalau di sini mereka nggak mau sholat, saya pecat. Saya langsung dipecat. Iya, nggak usah cerita gitu ya. Artinya kenapa mereka tidak mau tunduk pada Allah? Bagaimana dengan mereka mau amanah dalam? Nih, kita terakhir Mas, untuk motivasi teman-teman yang di luar sana yang baru usaha mungkin, ataupun nanti pengen mencoba usaha yang sama atau gimana, boleh Mas, motivasi buat rekan-rekan yang di luar sana Mas. Untuk teman-teman yang mau buka usaha ya, khususnya sebetulnya usaha itu apa saja yang penting eksistensi dan niat Anda. Ada banyak motivasi mereka untuk menjalankan sebuah usaha. Ada yang mereka membuka usaha karena misalnya karena kesel nih, mau banting harga, misalnya mau ngambil ini supaya langganan banyak. Ada yang motivasi seperti itu. Ada yang motivasinya yang benar-benar untuk mencari nafkah. Ada yang motivasinya untuk cari yang halal. Nah, semuanya ini ketika Anda memiliki motivasi negatif, lebih baik Anda urungkan niat Anda untuk berbisnis. Dan kalau berbisnis, cukup lakukan yang termudah dari apa yang Anda ketahui. Nih, saya kasih contoh nih. Pernah terbayangkan oleh kita, satu karet gelang itu sudah menyedot uang kita berapa rupiah setiap harinya. Atau misalnya kita jual lontongnya aja Mas. Misalnya sampean buka usaha lontong ya, lontongnya aja yang dari daun, terus sampean jual ke seluruh pedagang sate. Itu aja bisa. Itu bisa ratusan juta. Nah, cuman masalahnya apakah mau untuk melawan diri kita gitu ya, melawan gengsi, karena biasanya latar belakang seseorang itu tidak mau berusaha, tidak mau maksimal berusaha karena dia tidak percaya pada dirinya. Ketika tidak percaya diri, harus diingat, orang-orang pesimis itu sebetulnya mereka meragukan Allah. Itu saja.